Pagi buat kita semua. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Bukti bahwa kita diberkati Tuhan adalah dengan kita masih dikaruniai oleh Tuhan nafas hidup, dikaruniai oleh Tuhan kesehatan. Bahkan lebih daripada itu, saya percaya segala kebutuhan kita di 2 minggu di bulan Januari ini, saya percaya kita telah tercukupkan. Amin. Haleluya. Pagi ini saya masih menyampaikan satu tema di mana 2 minggu berturut-turut mengawali tahun 2023 sampai pada minggu kedua kemarin tanggal 8 dan hari ini tanggal 15 saya masih menyampaikan satu tema yang sama. Bagaimana tahun ini kita akan menjadi pribadi yang maksimal. Katakan amin. Sebab kalau kita tidak menjadi pribadi yang maksimal, dia khawatirkan kita akan oleng dengan banyaknya tantangan, permasalahan atau problematika hidup yang mungkin akan menghadang kita di sepanjang tahun ini. Tetapi saya percaya kalau kita memiliki atau menjadi pribadi yang maksimal, saya percaya kita akan menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi situasi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, dan kita pasti akan tetap tegak berdiri. Katakan amin. Saya ulangi lagi bahwa minggu kemarin saya sudah menyampaikan untuk menjadi pribadi yang maksimal, maka yang pertama tidak lagi berkutat dengan kehidupan masa lalu kita. Untuk menjadi pribadi yang maksimal, kita jangan berkutat dengan segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan manusia kita. Mungkin tahun 2022 kemarin kita penuh dengan segala rasa keterbatasan, rasa kelemahan, rasa kekurangan diri kita. Tetapi untuk tahun ini kita jangan lagi dikungkungi, jangan lagi dibelenggu oleh perasaan yang demikian. Karena yang membuat kita tidak berjaya menjalani hidup ini, yang membuat kita tidak maksimal dalam menjalani hidup ini adalah karena kita masih dibelenggu oleh spirit mediocre seperti yang saya sampaikan pada minggu kemarin. Kita masih merasa diri kita ini penuh dengan kekurangan dan kelemahan dan segala keterbatasan manusiawi. Memang kita akui, saudara, tetapi ingat bahwa Tuhan telah menciptakan kita dengan memberikan potensi yang tidak terbatas. Karena kita diciptakan oleh Tuhan dari tanah yang mengandung potensi yang tak terbatas. Jadi sebenarnya kita ini memiliki potensi, memiliki kemampuan yang tak terbatas jika kita sadar dan kita memaksimalkan seluruh potensi kita, kita berdayakan seluruh apa yang ada pada kita. Dan jangan lagi pernah berkutat dengan segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kita. Saya percaya dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang dibaharui dari hari ke hari. Tapi Paulus berkata di dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu dalam Filipi pasal 3 ayat 13, dia mengatakan, aku telah melupakan apa yang telah di belakangku. Artinya apa? Tadi sudah singgung. Segala hal yang membuat hidup ini menjadi tidak maksimal, kita lupakan bahwa tahun ini Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi yang bukan pecundang lagi. Kita menjadi pribadi yang bukan memiliki spirit mediocre lagi, tetapi kita menjadi pribadi yang pemenang. Katakan amin. Bukan sekedar pemenang, tapi lebih dari pemenang. Haleluya. Ini yang saya sampaikan 2 minggu berturut-turut. Ya. Dan lagi saya sampaikan bahwa tahun ini kita jangan lagi berkutat dengan segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kita. Ingat bahwa Tuhan
telah memberikan potensi kepada kita. Sebaiknya kita sadar, kita bersyukur bahwa ada potensi pada tiap diri kita. Katakan amin. Haleluya. Kemudian yang kedua, untuk menjadi pribadi yang maksimal adalah di dalam ayat yang ke-13 bagian C, ayat yang kita baca tadi, yaitu mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, kata firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Mengarahkan diri kita kepada apa yang di depan kita. Artinya kita sedang hidup di dalam kekinian. Apa yang harus kita lakukan di hidup kekinian kita saat ini untuk menjadi pribadi yang maksimal? Maka kita harus mengupdate diri, memperbaharui diri dari hari ke hari. Sama seperti kita memiliki gadget, alat komunikasi di tangan kita. Seringkali ada perintah dari provider supaya kita mengupdate, memperbaharui aplikasi kan. Perbaharui WA-nya, diperbaharui Facebook-nya, diperbaharui. Begitu juga kehidupan kita, kalau kita tidak memperbaharui kehidupan kita, pikiran kita, batin kita, maka kita akan menjadi orang yang selalu berpikir ke belakang. Ingat, orang yang tidak mau mengupdate dan memperbaharui dirinya, dia akan menjadi orang yang paling rugi di dunia ini. Karena orang yang paling rugi adalah orang yang hidupnya tidak ada perubahan. Dan karena tidak ada perubahan, itulah yang membuat dirinya tidak mau sesuatu yang baru, saudara. Jadi kita harus memperbaharui diri kita. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kalian memperbaharui pikiran, akal, kira-kira demikian. Jadi mari hari ini perbaharui diri kita dengan kebersihan kita untuk menerima hal-hal yang baru, tapi hal-hal baru yang positif, saudara. Kita terbuka kepada hal-hal yang baru. Ya. Ingat kenapa negara Cina menjadi negara yang sudah bisa menyaingi negara adidaya Amerika Serikat, yang dulunya negara Tiongkok itu negara yang agak tertinggal, tapi sekarang mereka menjadi negara yang maju dengan teknologi yang juga tidak KW-KW, saudara. Kenapa? Karena mereka memperbaharui diri. Mereka menerima hal-hal yang baru yang kita kenal dengan ATM di pelajaran tingkat SMP dan SMA. ATM, amati, tiru, modifikasi. Dulunya kita tidak kenal produk Cina seperti HP yang sekarang ada Oppo, ada Huawei, ada Vivo, ada Redmi, ada Xiaomi dan lain sebagainya. Dulu mereka tidak memiliki teknologi yang mumpuni, tapi karena mereka bersedia untuk memperbaharui diri mereka, bahkan juga mengupgrade diri dengan prinsip ATM tadi, amati, tiru, modifikasi. Jadilah mereka negara yang memiliki teknologi yang luar biasa. Haleluya. Karena itu di tahun 2023 ini kalau kita tidak bersedia memperbaharui diri dan kedua mengupgrade diri, mengasah diri, sangat dikhawatirkan kita akan terlindas oleh perubahan zaman ini. Kita akan terlindas oleh perubahan zaman ini. Dan hari ini anak-anak muda, baik dia siswa, mahasiswa, dan semua kita yang hadir, mari tidak peduli apakah usia kita sudah senja atau masih usia produktif, kita tetap harus mengupdate diri, memperbaharui diri, mengupgrade diri, mengasah diri, belajar, terus belajar.
Haleluya. Supaya kita tetap bisa eksis di tengah-tengah dunia yang mungkin akan mengalami krisis, tetap bisa percayalah. Apalagi kita bersama dengan Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sudah memberikan kuasa penyertaan kepada kita. Saya percaya kita pasti menjadi pribadi yang berbeda. Haleluya. Jadi untuk menjadi pribadi yang maksimal, yang kedua, maka jalani hidup kekristenan kita dengan kita mengupgrade diri, kemudian terus membawa. Coba percuma kita mengupgrade diri kalau kita tidak mau, ya, tidak memiliki daya gerak, tidak memacu diri. Hari-hari ini banyak orang loyo, saudara. Tidak move on. Hati-hati, ya. Saya sudah usia 60 tahun. Hari ini genap 61 tahun. 15 Januari saya genap berusia 61 tahun. Sebenarnya saya mau ultah, tapi karena berbagai kesibukan tidak jadi. Di usia saya ke 61 tahun ini, saya tidak mau kalah dengan anak muda. Saya tetap semangat, amin. Terus mengupgrade diri. Tiap hari saya belajar, baca buku Alkitab, saya harus baca. Saya punya target, punya goal, Alkitab harus habis. Saya bacakan dari Kejadian sampai Wahyu. Setiap tahun saya harus habis membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Belum lagi buku-buku saya malah, belum lagi saya baca-baca di buku. Maksudnya apa? Mengupdate diri, mengupgrade diri. Kemudian dibuktikan dengan tindakan sehari-hari. Tidak loyo, tidak lemah, tidak lesu, tidak galau dalam menghadapi tantangan kehidupan. Tetap on. Amin. Haleluya. Di tengah-tengah masalah tantangan kita hadapi, kita tetap on. Jangan pernah kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan jauhkan aku dari masalah kehidupan yang aku tidak kehendaki. Kalau Tuhan jawab ya, siapkah kita? Karena masalah itu bukti bahwa kita masih hidup. Katakan amin. Haleluya. Kalau kita berdoa, Tuhan aku tidak mau ada masalah, aku maunya hidup ini aku mau hidup ini tenang, aku mau hidup ini damai, lancar saja. Tuhan katakan, kalau aku jawab, apakah engkau siap? Tempatnya hanya ada 1 atau 2 menjadi selain ada di depan SPBU sana. Di sana sudah tidak ada lagi masalah. Amin. Maka saya tulisan terus inverted bahasa Latin. Beristirahat dalam damai. Tidak ada masalah barangkali. Jadi kalau tidak ada masalah ya jawabannya adalah kematian. Ada yang hidup ya. Saya percaya kita yang masih hidup ini pasti kita akan terus diperhadapkan kepada banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan. Dan itulah bukti bahwa kita hidup. Tapi percaya saudara-saudara, kalau kita menjadi pribadi yang maksimal, maka kita akan tetap berdiri di atas masalah yang mungkin kita hadapi dan kita tampil sebagai haleluya. Haleluya. Dan yang ketiga adalah tentukan target untuk mencapai goal kehidupan. Setiap kita punya goal kehidupan, tapi kebanyakan manusia 90% barangkali kita hanya menentukan goal kehidupan untuk hal-hal yang fana. Misalnya tahun 5 tahun ke depan aku sudah mampu membangun rumah yang sangat representatif dengan nilai sekian N misalnya. 3 tahun ke depan aku sudah goal saya adalah punya mobil yang lumayan keren dan bagus. Tapi ini goal yang sifatnya sementara. Tapi goal yang saya masukkan di sini adalah kita akan tentukan target untuk mencapai goal kehidupan yang saya masukkan di sini adalah bagaimana kita mencapai
Goal kehidupan dalam arti hidup dan kehidupan itu sendiri. Karena kalau kita hanya mencapai goal kehidupan untuk kefanaan dunia ini, kita orang yang paling malang dari segala manusia. Karena goal kehidupan kita tidak hanya untuk kesementaraan dunia ini, tapi goal kehidupan adalah sampai kita pada kekekalan yang tak berkesudahan. Untuk kita mencapai goal kehidupan ini, kitab Amos pasal 5 ayat 6 bagian A mengatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Mungkin tadi kita boleh tidak lagi berkutat dengan segala kekurangan kelemahan kita terus upgrade diri, move on, kemudian kita apalagi. Tapi kalau hanya kita lakukan 2 langkah tadi, kita tidak punya goal kehidupan sampai kepada kekekalan, yaitu kebersamaan kita dengan sang junjungan kita, yaitu Yesus Kristus. Maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Karena itu, marilah hari ini jangan kita abai. Karena kehidupan yang sedang kita nikmati ini sifatnya sementara. Dunia ini adalah tumpangan sementara. Keberadaan kita ini adalah kekal adanya, dan kita akan kembali kepada kekekalan. Dan untuk kita bisa kembali kepada kekekalan dan ada dalam kebersamaan dengan Tuhan, pemilik kekekalan itu, yang sekarang dia sedang menyiapkan menyiapkan tempat yang paling indah buat kita di surga. Maka kepada kita yang masih diperkenankan Tuhan untuk menikmati di sementara dunia ini, jangan abai menyiapkan perjalanan pulang kita. Karena itu adalah sebuah kepastian. Dan kita terus mencari Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Paulus membahasakan di dalam ayat yang kita baca tadi, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah dari Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi, untuk kita mencapai goal kehidupan, baik kehidupan yang fana maupun kehidupan yang kekal, maka jangan sampai kita keluar, melenceng dari iman kita yang murni, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan beribadah kepada-Nya, memuliakan Dia, melakukan apa yang Dia ajarkan kepada kita. Sebab Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain dalam nama Yesus Kristus. Paulus berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9, bahwa Allah pencipta kita, pemilik kehidupan kita, sedang menetapkan bahwa tidak ada satupun di antara kita yang ditimpa binasa, melainkan untuk beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ketetapan Allah itu sudah final. Dia menetapkan semua kita masuk surga, ada dalam kebersamaan dengan Dia. Timbul pertanyaan, kenapa ada neraka? Kenapa ada penghukuman? Saya katakan jawabnya adalah karena neraka itu pilihan, saudara. Tapi ketetapan Tuhan sudah jelas dari awal Dia menciptakan kita. Dia tidak menghendaki satupun di antara kita binasa, tetapi Dia menghendaki kita diselamatkan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi hari ini kalau iman kita tetap yes, tertuju kepada Yesus, beribadah, menyembah, memuji Tuhan di dalam nama Yesus,
kita sedang ada dalam rancangan sama Tuhan. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia ini. Karena kita sudah masuk dalam rancangan Tuhan yang sangat indah dan mulia. Haleluya, haleluya. Karena itu mari di tahun 2023 ini kita upayakan diri kita menjadi pribadi yang maksimal. Sebab kalau kita menjadi pribadi yang maksimal, saya percaya kita adalah orang-orang yang paling beruntung di dunia ini. Katakan amin. Sebagai seorang ayah, jadilah ayah yang maksimal dalam keluarga. Amin. Sebagai seorang ibu, jadilah ibu yang maksimal dalam peran dan tanggung jawabnya. Sebagai seorang anak, jadilah anak yang maksimal dalam peran dan tanggung jawabnya. Sebagai seorang siswa, jadilah seorang siswa yang maksimal belajar sungguh-sungguh. Sebagai seorang pekerja, jadilah pekerjaan yang maksimal. Jangan asalan bekerja. Sebagai seorang pelaku bisnis, jadilah pelaku bisnis yang maksimal. Supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Sebagai seorang pekerja kantoran, tunjukkanlah kemaksimalan diri kita. Dengan kita menunjukkan potensi yang ada pada kita. Jangan masalah. Amin. Dengan demikian saya percaya tahun ini akan menjadi tahun yang penuh dengan keberuntungan bagi kita.